Sejauh ini sih kendalanya cuma satu ya, karena kita piece-nya dari market desire, dari selera pasar, jadi kita mau nggak mau harus ngikutin pasar seperti apa. Pasar maunya kualitas yang tinggi, harganya yang murah, selalu seperti itu. Tapi kita masih bisa main di HPP, masih main di misalnya penggunaan bahan alternatif atau Halo sobat, tahu nggak sih, anyaman merupakan salah satu benda yang kini tengah populer kembali di kalangan seniman dan kolektor. Keberadaannya yang kini semakin sulit ditemui menjadi salah satu nilai tersendiri bagi para kolektor untuk mengkoleksi anyaman. Nah, sebagai penerus bangsa, kita wajib banget dong melestarikan budaya Indonesia, salah satunya anyaman. Berbisnis anyaman selain sebagai penghasilan untuk mendapatkan omset, namun juga bentuk salah satu pelestarian budaya bangsa. Salah satu contohnya nih sobat, Mimin sudah bersama owner dari pembisnis anyaman. Yuk kita kepoin bareng-bareng. Pertanyaan pertama aja ya. Di sini perusahaan ini kira-kira target konsumennya dia menargetkan siapa aja? utamanya ekspor. Iya. Jadi untuk customer luar negeri kita kirim dari Semarang. Sudah ya, dulu pernah kita untuk memfasilitasi beberapa customer di Indonesia, di dalam negeri, meskipun owner luar negeri. Tapi sekarang ini sudah dihindari. Jadi meskipun yang beli orang luar, tapi untuk pengiriman ke Indonesia sudah sangat jarang sekali. Kira-kira kenapa milih dengan konsumen luar negeri daripada Indonesia? Scheduling ya, kita kalau kerja tanpa schedule, apa namanya, masih yang belum tertata gitu loh. Dengan ada scheduling, deadline, kalau dari luar kan orang pasti punya target. Jadi ini ngirimnya nggak dari sini tapi dari sini. Dari Semarang ya, dari sini kita bungkus, masuk kontainer, baru dari Semarang kirim ke luar. Kalau yang untuk yang membedakan perusahaan ini dari perusahaan lain kan di sini kan maksudnya banyak kayak pabrik-pabrik lain ya yang buat pembedanya dari yang lain gitu, ini perusahaannya lebih gimana? Spesifik produk. Jadi yang untuk furnitur kulit itu pemain tidak banyak. Kita ada 3 kalau nggak 4 produsen, itu pun masih dalam lingkup yang masih family ya, ada kaitan saudara. Jadi karena bisnis ini juga heritage dari pendahulu, dari almarhum bapak, kita lanjutin untuk furnitur kulit pertama. Nah ini ada pengembangan beberapa memang sudah masuk ke lainnya kulit, tapi untuk spesifik produknya kita leader furniture yang punya posisi di market. Untuk media promosinya dia menggunakan apa? Terus kalau dengan media itu apakah mungkin sudah efektif atau ada yang gimana sih? Kita coba masuk ke digitalize itu sejak mungkin 5 tahun terakhir kali ya, punya website sendiri, terus marketing di online, networking.
masuk di marketplace. Tapi efektivitasnya kita belum bisa lihat hari ini. Jadi dari digitalisasi itu belum ada hasil yang bisa dilihat. Nah, yang kita bisa jalan sampai sekarang itu masih yang sifatnya konven. Jadi ikut pameran setiap tahun di Jakarta, kita undang bayar-bayar. Dari situ ordernya yang masih mendominasi. Jadi yang utamanya memang dari masih kayak konven ya, kayak gitu. Berarti untuk customer luar negeri sendiri dia nge-reach perusahaannya dari kebanyakan dari mana? Dari itu, exhibition itu, dari pameran di Jakarta itu. Mereka datang ketemu kita di booth, di lokasi pameran, milih barang yang kita sampel, kita ini yang bisa admit. Kebetulan pas di sini jadi bisa lihat. Dia tertarik, dia beli. Ada bisa yang beberapa customer punya desain sendiri, coba sampling kita, bisa nggak, bisa, harga bagus, cocok, kita bikin jadi oke. Tapi ini juga ada webnya itu kan? Ada webnya. Web itu bisa dari luar negeri juga? Iya, aksesnya dari luar. Cuma untuk efektivitasnya sampai sekarang kita belum bisa, karena belum secara profesional dikelola. Jadi kayak yang buat apa namanya, eksistensi aja gitu di komputer ada. Dan ini ringnya sama gitu biasa. 6 ya, kekitan gitu ya, yang buat holding set. Pas ya. Yang hitam ya, itu tadi deh. Iya. Coba pun dulu kan, biar dicoba dulu sama Mbak. Kalau yang di web itu berarti kalau misalnya dari dalam negeri itu juga masih bisa nggak? Tidak bisa. Oh, cuman dari luar negeri. Harga kita sudah harga yang mereka bayar di Semarang. Jadi harga FOB, Freight on Board, harga udah naik apa? Kalau yang lokal kan biasanya harga ex-factory ya. Itu sudah nggak bisa kita jalankan untuk harga ex-factory. Terus kalau furniture ini kan mesti kan banyak desainnya gitu ya. Terus kalau buat pertimbangan untuk produk barunya itu gimana? Sama masih develop dari satu customer yang utamanya. Jadi kita ngikuti market di share ya. Selera marketnya seperti apa. Kadang-kadang kita sudah punya masalah seperti ini. Dia hanya minta anyamannya jangan kayak gini dong, anyamannya yang lurus saja misalnya. Itu perubahan-perubahan kecil seperti itu saja. Jadi model baru. Jadi bisa by request gitu ya? By request. Hampir 90% lah yang kita kirim itu desainnya dari customer. Kalau respon konsumer terkait harga produk itu sendiri gimana? Kadang-kadang mereka kalau harga nggak begitu nih, hampir 50% lah customer kita yang tidak mematok harga. Jadi desain selesai, costmu berapa, kita kasih HPP, kita kasih marginnya kita itu berapa di awal sebelum kita develop. Jadi kayak yang ketemu bayar pertama itu nggak ngomong langsung barang general yang kita sampaikan, hargamu tuh kayak gimana bikinnya, cost produksi, margin kita ambil sekian persen, kamu bikin barang kayak apa aja kita ladenin. Misalnya harga barang jadi 500, margin kita 30%, 30% kali 500 ribu, dapatlah 625. Itu harga jualnya ke customer yang membeli kita. Dia customer akan menjual di sana harga mereka sendiri, kita nggak involved di penjualan ke end usernya, kita nggak bisa. Itu kalau untuk harga nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Dalam artian gini, sejak dari awal misalnya sudah agreement seperti itu. Namun juga ada beberapa customer yang di awal mereka ngikut harga kita, hargamu sekian berapa ya, oke. Tapi dalam perjalanannya produksi ada kendala, ada peningkatan mutu, ada dan sebagainya, itu di luar harga yang disepakati di awal. Jadi kayak yang misalnya seharusnya kita dapat untung nih, tapi ini dapat untung sedikit. Itu tuh kendala yang tapi itu nggak begitu terpengaruh karena kita masih bisa kontrol di HPP.
Itu kayak kalau di strategi marketing ini sendiri mungkin ada beberapa kendala gitu. Sejauh ini sih kendalanya cuma satu ya, karena kita piece-nya dari market desire, dari selera pasar, jadi kita mau nggak mau harus ngikutin pasar seperti apa. Pasar maunya kualitas yang tinggi, harganya yang murah, selalu seperti itu. Tapi kita masih bisa main di HTP, masih main di misalnya penggunaan bahan alternatif atau apa namanya ya, timing production, pengendalian efisiensi semaksimal mungkin ya, hanya di seperti itu. Jadi kendalanya ya kendala yang harus pinter memang yang ngelola pabrik gitu. Kayak sesuai dengan permintaan customer juga. Kita menuin permintaannya pasar, tapi juga kita nggak kalah di produksi. Iya. Mungkin itu aja sih, udah cukup pertanyaannya dari saya. Baik, Terima kasih. sama-sama. Oke.